Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Andika Imran Mustaqim. Kali ini kita akan mendiskusikan kupas tuntas mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, ataupun dengan pendekatan metode penelitian, terutama dalam berkaitan dengan ilmu komunikasi. Dan salah satu polemik, salah satu tantangan, salah satu kesulitan bagi kebanyakan peneliti adalah menemukan research gap atau kesenjangan penelitian. Sebenarnya research gap ini adalah fokusnya untuk terutama untuk disertasi, terutama ya penelitian yang bersifat disertasi, penelitian yang bersifat jurnal Scopus internasional. Cuma akhirnya itu research gap juga digunakan di dalam skripsi, digunakan dalam disertasi, dalam jurnal-jurnal nasional atau tidak ataupun hanya terindeks Cinta 6 dan lain sebagainya karena istilahnya untuk mencari suatu kebaruan. Tetapi sebenarnya ketika kita berbicara tentang research gap, maka di situ kita akan melihat adanya upaya bahwa penelitian ini sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Peneliti ini sudah diteliti oleh sebelumnya. Topiknya apa, tetapi kita harus mencari suatu identifying atau defining the gap, ada kesenjangan. Jadi ada sesuatu yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya dan itu adalah kuncinya. Kuncinya ada di situ. Banyak sebenarnya para peneliti ataupun ilmuwan yang sudah mendefinisikan ataupun sudah mengklasifikasikan berbagai jenis research gaps seperti kajian yang pernah dilakukan oleh Robinson, ya. Robinson, Saldanha, dan McNoy di tahun 2011 itu menyarankan atau mengkonklusikan atau menyebutkan ada 5 jenis research gap. Yang pertama itu research gap berkaitan dengan populasi. Jadi bisa saja saya melakukan penelitian itu kemarin ada di Semarang, kemudian saya pindah penelitian itu dengan tema yang sama, dengan topik yang sama, tetapi ada di Tangerang Selatan, itu populasinya berbeda, bisa dijelaskan. Kemudian intervensi. Intervensinya itu juga seperti apa gitu loh intervensi yang dilakukan. Apakah penelitian intervensi ini bermacam-macam ya di dalam penelitian, baik dari segi teori, dari segi pendekatannya, dari segi paradigmanya, kemudian dari segi metodenya. Jadi intervensi ini agak rancu sebenarnya. Jadi karena banyak. Kemudian ada comparison, ada perbandingan. Kalau penelitian sebelumnya saya meneliti di kalangan Gen Z, kemudian pada penelitian lanjutannya saya melakukan penelitian di generasi milenial, kemudian saya di situ konklusinya bisa saya mengkomparasikan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian yang keempat itu adalah hasil. Inilah yang menjadi sebenarnya ada research gap yang paling paling penting ya karena hasil dalam penelitian itu bisa saja berbeda karena interpretasinya berbeda, datanya itu berbeda. Kemudian yang keempat yang paling sering didiskusikan dan paling sering menjadi andalan adalah setting, tempat. Jadi yang itu balik lagi ya populasi ya. Jadi balik lagi populasi ada di suatu wilayah di masyarakat di sana misalnya ada sekian penduduk atau setting itu menunjukkan tempat secara murni gitu. Jadi settingnya itu yang akan menentukan. Kemudian ada penelitian Muller, Bloch dan Kranz di tahun 2014 itu membagi penelitian itu menjadi 6 dan ini cukup populer ya. Ada mulai dari contradictory evidence gap. Jadi ada bukti kontradiktori yang ditemukan di penelitian selanjutnya. Kemudian ada knowledge void gap. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan yang berbeda di situ. Kemudian ada action knowledge conflict gap. Jadi ada action knowledge conflict, ada konflik ada pengetahuan tentang yang aksi yang berbeda, kemudian ada methodological gap, ada faktor metode penelitiannya berbeda di sana sebelumnya pakai kuanti, sekarang pakai kuali, di sana kuali, di sana pakainya metodenya studi kasus kemudian diganti dengan fenomenologi. Fenomenologi itu juga bisa methodological. Kemudian ada evaluation gap evaluasinya berbeda. Misalnya pakai triangulasi sebelumnya, kemudian kita menggunakan hal yang berbeda. Kemudian ada teori application void. Jadi teori penerapan aplikasinya itu apa yang berbeda dan itu menjadi suatu hal yang kebaruan. Dan dari dua penelitian tersebut
Kemudian saya pernah membaca sebuah jurnal yang menarik, ini ditulis oleh Miles di 2017, dia itu mengembangkan akhirnya menjadi 8 ya, A, B, C, D, E, F, G, Jadi ada 6 jenis research gaps. Apa aja research gap yang diungkapkan Miles? Yang pertama ada evidence gaps, ada sama yang tadi knowledge gap, jadi lebih diinikan. Kemudian ada practical knowledge conflict gap, kemudian ada methodological yang paling penting, empirical gap, kemudian ada theoretical gap, kemudian ada population gap. Maaf sampai G. A, B, C, D, E, F, G. Ada 7. Ya, ada 7. Sorry, mohon maaf. Saya menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu evidence gaps. Evidence gaps itu adalah bagaimana penelitian yang baru itu menentukan suatu hal yang memiliki sifat kontradiktif gitu kan. Mohon maaf. Sifat yang kontradiktif dengan penelitian sebelumnya. Jadi evidence yang disampaikan, evidence bukti penelitian. Jadi statnya itu dari menganalisis research-nya. Setiap masing-masing research-nya itu berbeda. Jadi ada kontradiktori antara evidence di penelitian yang saya akan lakukan dengan evidence yang akan dilaksanakan penelitian sebelumnya. Jadi dalam evidence tersebut nantinya itu bisa ada komparasi di situ. Konklusinya ada komparasi dan menunjukkan adanya suatu kontradiktori antara penelitian A dengan penelitian B, penelitian mereka dan penelitian saya. Karena di situ adalah adanya suatu sudut pandang yang berbeda. Biasanya itu penulisannya ketika di dalam evidence gap itu researchers atau peneliti mengidentifikasi adanya itu kan evidence gap, adanya kesenjangan bukti pada penelitian sebelumnya gitu kan, yang sebelumnya memperhatikan apa atau fokus kepada apa-apa, kemudian mereka meneliti beberapa aspek dari bukti tersebut 1, 2, 3 gitu kan. Namun pada penelitian tersebut itu berbeda dengan penelitian yang akan kita lakukan. Sehingga istilahnya kita akan melakukan penelitian seperti ini dan seperti ini, seperti ini. Kenapa itu menjadi sangat penting evidence gap? Evidence gap itu kan yang namanya peneliti itu kan harus ada bukti, dia harus ada fakta yang di lapangan, dia harus ada suatu hal yang tertulis, sesuatu hal yang tidak tertulis, pengamatan dan lain sebagainya. Dan evidence gap itu umumnya itu dalam setiap penelitian itu akan cenderung lebih berbeda. Sebenarnya penelitian itu adalah yang dilakukan oleh seorang itu bisa menjadi suatu hal baru kalaupun dia tidak istilahnya plek-ketiplek atau copy paste dengan yang sama, itu kebohongan. Tetapi kan dia turun ke lapangan, dia mencari data, dia waktunya berbeda dengan sekarang, itu akan menemukan evidence gaps. Jadi semua penelitian yang dilaksanakan dengan baik bukan plagiasi itu pasti akan memiliki evidence gap kalau menurut saya. Asal dia turun ke lapangan, dia mencari data atau mencari teks, analisis wacana boleh lah. Dan karena di situ ada point of view, dia ada sudut pandang. Ini ke knowledge gap. Yang kedua kita bahas knowledge gap. Knowledge gap ini sangat menarik karena di sini adalah kesenjangan yang sangat populer, sangat umum, di mana di dalam setiap penelitian kemungkinan besar pasti akan terjadi suatu knowledge gap, ya kan? Pengetahuan knowledge gap ini bisa berkaitan dengan teori, bisa dengan literatur, berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya. Dengan demikian, knowledge gap itu akan menjadikan bahwa penelitian yang kita lakukan itu sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh orang lain, gitu kan. Pengetahuan. Jadi pengetahuan ya, karena apalagi pengetahuan ini kan menunjukkan apa ya? Adanya sesuatu yang tidak ditemukan bisa saja di penelitian itu, sesuatu yang tidak ditemukan di dalam lapangan, pengetahuan peneliti, ini kan bisa berbeda. Jadi caranya sangat mudah ya untuk menemukan pengetahuan research gap ini. Sebenarnya sorry,
untuk mencari menemukan knowledge gap ini karena teorinya berbeda. Sebelumnya dia pakai teori behavior analisisnya siapa, kemudian diganti dengan teori behavior analisisnya ini, udah selesai. Kemudian ada juga practical knowledge gap. Practical knowledge gap itu umumnya adalah bagaimana itu dikaitkan dengan cara pandang para peneliti itu melihat teorinya. Jadi dia itu mencari suatu alasan bagaimana eksistensi suatu teori itu hidup di dalam populasi yang akan ditelitinya. Atau teori itu pas dengan sesuatu yang kita ditelitinya. Kalau itu tidak pas, maka ya otomatis itu kan tidak akan menemukan. Jadi practical gap ini kan adanya disebut diskrepensi ya. Diskrepensi jadi ada aja sesuatu diskrepensi yang bisa memotivasi orang peneliti untuk meneliti hal yang baru. Dan practical gap itu adalah action knowledge. Jadi teori yang memang dia bisa berjalan memang ada di masyarakat teori yang dipahami oleh penelitinya sendiri gitu. Jadi practical knowledge itu adalah teori-teori yang memang apa ya gampangannya running dia sesuai gitu. Jadi dia bukan hanya sekedar teori yang berbasis pada teori ataupun literatur semua semata, tetapi memang ada di masyarakat. Contohnya paling mudah gitu kan ketika kita mau meneliti tentang budaya ataupun komunikasi antara konsumen dengan komunikasi dengan sellernya, di mana di situ ada practical knowledge, di situ ada namanya persuasi, ya kan. Ketika persuasi itu sebagai kemampuan yang praktikal itu maka itu akan menjadi suatu yang sangat sangat apa ya sangat diterapkan antara pemilih ya kan antara konsumen dengan salesnya. Kemudian selanjutnya ada methodological gap. Methodological gap itu apa pada dasarnya ini adalah bagaimana suatu metode penelitian yang dilaksanakan pada suatu penelitian itu akan cenderung ataupun berusaha untuk adanya perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti yang saya tawarkan tadi sebelumnya. Sebelumnya adalah penelitian kuantitatif, kemudian ini akan dirubah menjadi penelitian kualitatif. Misalnya sebelumnya adalah penelitian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif sudah ada, kemudian akan diteliti dengan cara yang mixed method. Maaf. Jadi kemudian methodological gap, misalnya metode metode penelitian sebelumnya itu adalah menggunakan kualitatif studi kasus, kemudian diganti dengan kualitatif fenomenologi, kemudian sebelumnya adalah deskriptif kualitatif, misalnya kemudian diganti dengan penelitian dengan menggunakan analisis teks seperti itu. Jadi ada pengaruh metodologi itu menjadi suatu hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh dengan bagaimana caranya seorang peneliti itu ujung-ujungnya nanti akan mempengaruhi hasil penelitian. Bagaimana dengan empirical gap? Empirical gap itu kan berkaitan dengan adanya yang disebut dengan adanya temuan penelitian ya, empirical. Jadi sesuatu temuan penelitian dan di situ ada proposisi yang bisa dievaluasi, proposisi yang dikaji mendalam dan diverifikasi berulang kali, bisa aja bukan sekali dua kali, kemudian ditanyakan kepada kan. Jadi pendekatannya lebih ke empiris. Jadi data hasil temuan di lapangan itu berbeda. Data temuan di lapangan itu berbeda. Tetapi bagaimana dengan theoretical gap? Kan tadi kita menyebutkan ada knowledge gap. Ya kan? Knowledge gap. Knowledge itu kan sesuatu yang memang pengetahuan yang bisa kita ketahui ada di otak kita, ada di alam pikiran bawah kita. Tetapi theoretical gap itu kan lebih menunjukkan suatu teori yang berkaitan dengan model, teori yang berkaitan dengan adanya apa ya istilahnya pengujian, ada teori yang inferior, kemudian ada teori yang superior, kemudian upaya untuk menguji teori. Jadi ada theoretical gap. Theoretical gap itu sebenarnya itu hampir sama ya dengan teori dengan apa? Dengan knowledge gap ya. Tapi knowledge gap itu lebih mengarah kepada teori-teori yang berkaitan dengan research yang dominan.
Tetapi kalau ketika kita mendiskusikan theoretical gap, maka di situ itu akan menjadi ada theoretical conflict. Jadi ketika di situ kita menjelaskan tentang akan menjelaskan tentang penelitian komunikasi interpersonal, bisa saja itu menggunakan itu teori A, kemudian teori B, teori C, kemudian teori itu dikonflikkan dan kita membuat suatu sudut pandang sendiri berdasarkan teori-teori yang kita analisis. Tetapi kita juga bisa menggunakan misalnya dua teori yang sudah ada, kemudian dengan tujuan untuk mengembangkan teorinya. Tetapi dalam skripsi lebih adalah upaya untuk melihat suatu teori kemudian diterapkan kepada suatu masalah atau suatu fenomena kemudian diteliti dan ada hasilnya. Tetapi ketika penelitian yang bersifat disertasi untuk S3 menghasilkan teori, alangkah baiknya itu dari teori-teori itu dikonflikkan, kemudian dibuat sintesa, kemudian menghasilkan teori baru berbasis bukan hanya kepada teori gap, tetapi adalah berbasis kepada evidence nantinya dan berbasis kepada empirical. Yang terakhir itu populasi. Populasi kita tahu bahwa populasi itu berkaitan dengan gender, berkaitan dengan ras, berkaitan dengan etnik, ya kan? Juga berkaitan dengan setting. Di sini setting yang berbeda, populasi yang berbeda itu juga menunjukkan adanya suatu gap. Dan ini dengan apa ya istilahnya, dengan demikian, maka ketika kita sudah mengetahui adanya research gap, maka kita bisa melakukan penegasan di dalam tulisan kita, baik baik disertasi ataupun tesis ataupun karya ilmiah kita untuk menunjukkan bahwa penelitian kita memiliki population gap gitu kan, memiliki kesenjangan populasi. Penelitian sebelumnya meneliti hanya di daerah A, memiliki hanya pada perempuan, kemudian tetapi kita fokus pada penelitian itu pada janda dan lain sebagainya, sehingga dan penelitian terkaitan dengan gender sangat sedikit. Jadi itu ada semacam apa ya, yang namanya itu ada semacam pembedanya, jadi ada penegasan. Demikian juga ketika kita menemukan adanya theoretical gap yang berbeda, dan itu juga harus dituliskan di situ bahwa kita mengidentifikasi ditemukan theoretical gap gitu kan pada penelitian sebelumnya yang khasnya fokus kepada teori consumer behavior dengan pandangan teori A, B, C, D, kemudian dalam penelitian sekarang ternyata teori-teori yang berkaitan dengan consumer behavior yang diteliti oleh D, E, F, G jarang diteliti, sehingga kita akan melakukan penyelidikan, kita akan melakukan penelitian dengan menggunakan teori D, F, G misalnya kayak gitu. Sama juga ketika empirical, kemudian methodological, ini yang paling penting. Kalau saya lebih suka bagaimana yang paling penting itu ada tiga, yaitu methodological, kemudian ada theoretical, kemudian ada population, termasuk di dalam itu ada setting. Jadi untuk menjadikan suatu suatu penelitian kita itu berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya. Dengan demikian itu sebenarnya research gap itu mudah saja, asal telaten dan asal tekun, karena kita bisa menentukan dan kita bisa mencari sebenarnya research gap-nya. Teman-teman ada pertanyaan tentang research gap, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa kirim email. Terima kasih bersama dengan saya Andika Indra Mustaqim. Sampai jumpa lagi.